Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilar Pranakusuma dengan NIM 2407065. Nah, oke, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Kekuatan Pengalaman dalam Kepemimpinan. Nah, kenapa saya ngambil judul ini? Ya, banyaklah alasannya gitu. Tapi yang jadi poin pentingnya gitu, apa sih peran pengalaman gitu dalam kepemimpinan? Banyak ya. Di sini saya ada 6 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, pengambilan keputusan dan jaringan. Nah, pemimpin yang udah berpengalaman, punya pengalaman banyak gitu, pasti gitu. Mereka punya kemampuan pengambilan keputusan yang jauh gitu, yang jauh dibandingkan dengan orang yang tidak berpengalaman. Kenapa gitu? Mereka bisa punya pengalaman yang jauh, ya banyak lah gitu. Contohnya gitu, mereka misalkan udah pengalaman nih, kalau misalkan kita ngambil keputusan ini, hasilnya bakal kayak gini gitu. Soalnya ya mereka udah pengalaman, jadi udah tahu gitu. Nah, Rahmawati 2020 mengatakan gitu, jaringan luas mendukung pengumpulan informasi, mobilisasi sumber daya, dan pengambilan keputusan yang efektif gitu. Nah, jaringan ini tuh apa sih gitu? Jaringan tuh ya koneksi gitu. Kalau misalkan kata ininya mah apa ya? Kenalan. Nah, kenalan tuh ya orang yang bisa bantu kita gitu, seorang yang bisa kita andalkan ketika kita dalam suatu keadaan. Nah, karena mereka udah punya pengalaman banyak, pengalamannya bertahun-tahun gitu, udah pasti gitu punya teman. Nah, oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin kedua, yaitu manajemen krisis gitu. Nah, manajemen krisis, Jatmiko 2022 mengatakan, pemimpin berpengalaman menunjukkan kemampuan beradaptasi dan ketenangan biasa selama krisis gitu. Yaitu karena pengalaman ini gitu, mereka bisa jadi tenang gitu mau dikasih krisis apapun. Soalnya ya kayak gitu. Maaf, ya karena pengalaman mereka udah banyak gitu. Selama bertahun-tahun mereka dapat masalah, pasti ya udah jelas gitu mereka bakal ngasih manajemen krisis yang bagus. Selanjutnya itu kepercayaan dan transparansi gitu. Nah, karena rekam jejak kesuksesan mereka gitu, mereka udah punya banyak kegagalan, punya banyak keberhasilan gitu. Mereka pasti selama dalam perjalanan itu tuh mereka pasti ngumpulin teman baru gitu. Teman-teman yang mereka kumpulin udah pasti percaya sama dia gitu. Mereka tahu rekam jejaknya kayak gimana, terus transparansi gitu, transparansinya tuh jelas gitu ke teman-teman itu. Mungkin kan lah ya, maaf ada distraksinya ya, suara aneh, maaf. Nah, oke. Selanjutnya kita poin keempat, kepemimpinan transformasional gitu. Apa sih kepemimpinan transformasional tuh? Ya dari namanya juga udah tahu gitu, transformasional. Jadi pemimpinnya itu transformer, bukan. Maaf. Kepemimpinan transformasional tuh jadi berubah-ubah gitu. Mereka tuh bisa mereka bisa jadi mentor gitu, jadi pembimbing gitu buat generasi selanjutnya. Nah, maaf, aduh saya masih kepikiran transformer itu. Jadi perkembangan zaman gitu. Nah, kan banyak tuh pemimpin yang walaupun misalkan udah lanjut usia, tapi mereka masih survive gitu dalam keadaan yang modern saat ini gitu. Nah, itu bisa kita lihat ya gitu, bisa kita rasakan sendiri gitu. Kalau
pemimpin yang udah berpengalaman tuh mereka mampu beradaptasi gitu dalam berbagai lingkungan. Nah, selanjutnya poin kelima yaitu manajemen keberagaman. Nah, karena pengalaman mereka yang udah bertahun-tahun gitu, struggle-nya udah banyak banget, udah ketemu banyak orang, nah pasti di antara rekan-rekannya tersebut itu orangnya banyak gitu. Ada yang ada yang sifatnya aneh-aneh gitu, ada yang normal-normal aja, ada yang misalkan mungkin ambisius gitu, atau ya dan lain-lain lah, banyak. Nah, karena hal tersebut gitu, mereka bisa memanage kemampuan kompetensi para rekan-rekannya gitu. Kita lanjut ke poin terakhir, kompetensi budaya. Nah, pemahaman budaya mereka tuh udah dalam gitu. Kenapa? Ya karena tadi seperti yang dibicarakan sebelumnya, manajemen keberagaman gitu. Nah, kompetensi budaya juga, mereka pasti ketemu orang tuh yang jadi teman tuh, yang jadi teman mereka tuh bukan cuma dari asalnya aja gitu. Mungkin ada yang misalkan si pemimpinnya tuh orang Sunda gitu. Nah, si orang Sundanya tuh ya pasti punya temannya tuh nggak orang Sunda semua kan, aneh aja gitu. kalau semuanya orang Sunda gitu, pasti ada orang Jawa, misalkan orang Aceh, Dayak dan lain-lain gitu. Nah, dari situ dia pasti bisa menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Nah, mungkin itu aja inti dari esai saya. Ya itu aja. Mungkin sekian dari saya, Gilar Pranakusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.